Dulu ketika saya melihat pacaran itu adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang romantis, sesuatu yang enak, sesuatu yang menjadi perlu ketika kita menuju ke pernikahan, maka lalu berubah ketika ada persepsi Islam. Jadi mulainya adalah hijrah itu ketika kita sudah menyadari bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang ideal. Ini adalah mulainya dari sini. Kita harus mulai memang dari awal banget. Karena awal daripada perubahan ke arah yang baik adalah menyadari sesuatu yang salah. Karena itulah di dalam syahadat kita, Allah sampaikan, Allah ajari, asyhadu an la ilaha illallah. Pertama kali sebelum mengakui adanya Allah, kita harus mengingkari dulu sesuatu yang salah. Nah, jadi awal daripada perubahan adalah mengetahui dulu yang mana yang salah di dalam hidup kita, yang tidak sesuai dengan syariat Allah, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kenapa? Ya kalau masih ada yang nanya kenapa, berarti kita balik lagi. Karena kita sudah jelasin dari awal dalam masalah persepsi, dalam masalah why, nikah, dan segala macam. Kalau kita menganggap nikah ini adalah ibadah kepada Allah, maka kita harus pastikan yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Karena kalau tidak, berarti rusaknya manusia, bukan rusaknya Allah. Andaikan kemudian matahari itu tidak ikut aturan Allah, ya matahari pasti rusak. Andaikan kemudian alam semesta nggak ikut aturan Allah, alam semesta pasti rusak. Tapi alam semesta, lalu kemudian awan, angin, air, gunung, pohon, dan segala macam, semua bertasbih pada Allah. Dalam arti mereka melakukan ketaatan pada Allah, sehingga mereka nggak akan rusak. Yang rusak siapa? Manusia yang nggak ikut aturan Allah. Nah, kalau seandainya manusia juga tidak ikut aturan Allah dalam cara mencari kebahagiaan dalam pernikahan, atau menuruti perintah Allah dalam pernikahan itu sendiri, atau cara mencari pasangan untuk dinikahi, maka dia juga pasti akan rusak. Maka saya punya persepsi yang lain, punya persepsi yang baru, yaitu adalah cara Islam memandang tentang kehidupan dan pernikahan. Maka pacaran tuh menjadi sangat-sangat nggak enak. Maksudnya nggak enak tuh gimana? Nggak nafsu lagi. Nafsu itu memang masih ada. Ketemu dengan pacar ya masih merasa deg-degan. Pacaran tuh masih merasa happy. Tapi ada sesuatu diri saya yang melawan. Lik, ini bukan yang tepat. Lik, ini sesuatu yang salah. Lik, coba kamu pahami, Lik. Masa sih kamu di Bogor, lalu kemudian kamu belajar tentang Islam, kamu berusaha jadi orang yang soleh, kamu berusaha pengen jadi mu'alaf yang baik, orang yang masuk Islam yang baik, tapi di Jakarta kamu bermaksiat. Di saat yang sama kamu malaikat, di saat yang sama kamu setan. Nah, kira-kira gitulah. Maka kemudian berantem dalam diri saya, perasaan-perasaan yang menuruti nafsu, menuruti kenikmatan sesaat, lalu kemudian perasaan yang pengen jadi baik. Perasaan saya yang saya pengen jadi berubah. Satu titik kemudian saya mengatakan pada pacar saya itu, kita putus. Kenapa putus? Karena kalau seandainya ini terus dilanjutkan, maka ini tidak baik bagi kita semuanya. Saya bilang sama dia, kalau kamu sayang sama saya, kamu nggak mau saya dibakar api neraka. Karena saya sayang sama kamu, maka saya juga nggak mau kamu dibakar api neraka. Karena itu kita putus aja. Selengkapnya baca di buku Udah Putusin Aja. Nah, itu tentang kenapa pacaran tuh bukan cara untuk mendapatkan pasangan yang baik. Nanti teman-teman boleh baca di Udah Putusin Aja. Carinya di mana? Banyak. Salah satunya adalah @bukusip, itu juga bisa dicari di sana. Nah, lalu kemudian ketika saya sudah putus, saya sudah menyadari bahwa saya salah, menyadari bahwa ini bukan jalan yang benar untuk menuju pernikahan yang sudah saya dapat gambarannya itu, ini bukan jalannya karena maksiat tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan, maka saya perlu cara yang lain. Maka untuk mutusin ini memang sesuatu yang sangat sulit ya. Saya nggak bilang sesuatu yang mudah. Saya nggak bilang sesuatu yang ya gampang dilakukan. Nggak. Ini perlu keberanian. Ini perlu pertimbangan. Tapi yang jelas Anda mutusin adalah karena Anda tahu ini bukan pilihan bagi orang-orang yang pengen mendapatkan impian gambaran pernikahan yang sudah dia ketahui. Ibaratnya gini. Kalau seandainya ada orang dari Jakarta mau ke Bandung, maka dia tahu jalan tol ke Bogor itu bukan jalannya. Kecuali kalau dia mau lewat puncak. Dan itu berarti nggak efektif. Dan kalau nggak gini deh. Kalau dia di Jakarta, dia mau pergi ke Bandung, dia sudah tahu bahwa arah ke Banten itu bukan jalannya. Lah kalau dia masih jalannya juga, ya berarti ya kita katakan dia nggak serius untuk pergi ke Bandung. Atau kalau dia sekarang ada di Jakarta, lalu kemudian dia mau pergi ke Turki. Berarti kalau dia tidak beli tiket pesawat, melainkan dia malah buat becak, maka orang ini tidak serius untuk pergi ke Turki. Bisa difahami ya?
Kalau gambaran Anda tentang pernikahan sudah jelas bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diukur oleh Allah selaku yang punya gawe, maka Anda akan menuju kepada cara Allah memandang, menuju kepada jalan yang Allah sudah tunjukkan buat Anda. Berarti kalau Anda pengen dapat ridho Allah, Anda pengen pernikahan itu seperti gambaran Anda, seperti persepsi Anda, seperti keinginan Anda, tapi Anda malah pacaran, itu namanya ya kayak orang mau pergi ke Bandung, tapi malah pergi ke Banten. Atau ada orang pengen pergi ke Turki, tapi malah buat beca. Nah, itu nggak serius. Nah, berarti di sini Anda sudah bisa menentukan juga, Anda itu serius nggak dalam nikah. Berarti kalau ada orang pacaran, itu nggak serius. Kenapa? Karena pacaran itu adalah metode yang ditemukan untuk orang-orang nggak serius. Dia pengen dapat kenikmatan, dia pengen dapat yang enak, tapi dia nggak mau komitmennya. Maka dia pacaran. Kalau dia sudah siap dengan komitmennya, maka dia langsung kemudian menikah. Oh Ustadz, kita harus ngumpulin duit, Ustadz kita harus begini, kita harus begitu, kita harus kemudian mengenal. Nanti kapan-kapan saya bahas lebih jelasnya. Tapi saya cukupkan sampai di sini untuk sekedar menjelaskan saja. Setelah saya putus, kemudian ya biasalah. Tapi sebelumnya, mutusin itu perlu satu pertimbangan, perlu satu keyakinan. Apa keyakinannya? Bismillah, ini bukan jalan yang tepat. Kalau saya pengen pergi ke Turki, maka saya harus cari tiket pesawat. Karena saya sekarang baru punya beca, ini bukan jalan yang tepat. Oke, becanya saya kemudian tinggalin, saya mau nyari tiket pesawat. Gitu ya. Beda cerita kalau misalnya dia nggak mau diputusin terus mau dinikahi gimana? Ya nanti ada prosesnya lagi. Makanya saya bilang nggak bisa langsung kemudian orang-orang yang dulunya berbuat sesuatu yang nggak tepat, tiba-tiba dia merasa bahwa yuk kita kalau gitu kita hijrah, lah kita langsung nikah saja. Ya tapi dia harus mempelajari dulu. Seperti yang kita sudah pelajari yang kemarin-kemarin itu. Nah kalau itu belum dipelajari, ya sama aja. Ini orang-orang yang nggak ngerti terus langsung tiba-tiba menuju pada proses pernikahan yang mereka nggak punya gambaran sama sekali. Nah ini juga sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke ya. Nah setelah putus pasti galau dong. Nah saya juga galau, namanya juga manusia. Galau biasanya diperhatiin, biasanya ditanyain, udah makan belum, gitu kan ya, udah mandi belum, udah belajar belum, bahkan ibu kita aja nggak nanya kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang pacaran tuh melebihi ibu kita sendiri. Dan bahkan kita memperlakukan kadang-kadang pacar kita lebih daripada ibu kita sendiri. Itulah nggak adilnya. Kita anggap itu cinta padahal itu cuma nafsu doang. Nanti kapan-kapan kita jelasin lebih lanjut. Nah, setelah kemudian putus, disinilah perlu aktivitas pengganti. Bagi saya, aktivitas penggantinya adalah kajian. Karena saya tinggal di IPB dan waktu itu IPB itu sangat religius banget. Banyak sekali kemudian pergerakan-pergerakan dakwah, lalu kemudian kelompok-kelompok dakwah, lalu kemudian saya beraktivitas di sana, bergerak di dalam dakwah, belajar Islam. Nah, apa yang saya dapatkan? Ternyata galau itu adalah akibat kalau kita nurutin perasaan kita. Tapi kalau kita mau untuk manage perasaan kita, galau itu bisa kita hilangkan. Gimana caranya? Mudah. Galau itu muncul kalau ada trigger. Kalau nggak ada trigger, galau nggak muncul. Apa itu triggernya? Bisa jadi ingatan kita, yang sudah kita kemudian simpan di dalam benak kita, rekaman-rekaman, potongan-potongan kehidupan, atau bisa jadi triggernya itu dari sesuatu yang bersifat fisik. Zaman dulu karena belum ada media sosial, triggernya ya foto. Kalau nggak foto, ya rekaman misalnya, atau misalnya nomor teleponnya misalnya, atau misalnya ya apapun lah, yang paling banyak ya foto, atau misalnya buku yang dia kasih, atau boneka yang dia kasih, atau kemudian apalah yang kemudian mengingatkan kita pada dia, itu trigger. Nah, untuk langkah pertama bagi teman-teman sekalian, setelah mulai dengan menyadari kesalahan, lalu kemudian buat keputusan yang benar, sesuai dengan gambaran yang kita inginkan, maka mulailah untuk menghilangkan trigger-trigger yang bisa membuat kita galau, yang buat kita nggak fokus. Dan saya tahu sekali lagi ini sulit. Ini sama kayak kalau bagi orang yang hobi game ini ngapus game dari komputernya. Saya tahu banget karena saya dulu juga gila game gitu kan ya. Tapi ya kalau kita nimbang diri sendiri, kita mau apa nih? Kalau kita benar-benar mau ke Turki dan kita tahu ini bukan jalannya, ya sudah lakukan. Maka kembaliin semuanya, fotonya kembaliin, barang-barang pemberiannya dikembaliin, apapun yang bisa membawa kita untuk mengingat dia, triggernya itu kemudian dihilangkan. Kalau yang bersifat fisik lebih gampang, tapi yang bersifat ingatan itu yang nggak gampang. Kalau yang bersifat fisik caranya seperti apa? Ya kalau zaman sekarang, unfollow. Serius, nggak ada gunanya kalau Anda stalking orang-orang yang Anda suka, atau stalking mantan Anda. Serius nggak ada gunanya. Kenapa? Anda dapat nggak mendekatkan dia kepada dia juga nggak, Anda mempersiapkan diri juga tidak. Yang Anda dapat hanya kemudian kemungkinan atau potensi-potensi untuk bermaksiat.
Karena kenapa? Karena kita cuma melakukan sesuatu yang nggak penting. Maka mulai berpikir untuk masa depan. Mulai berpikir dengan apa yang kita tuju. Jadi kalau misalnya kita pengennya begini, ya persiapannya seperti apa? Yang dilakukan seperti apa? Mulai mikirnya seperti itu tadi. Supaya kenapa? Supaya hidup kita tuh lebih produktif. Nah, kalau misalnya yang kelihatan mudah, unfollow, nggak penting. Jangan stalking lagi, unfollow. Lalu kemudian jangan kepo lagi dengan aktivitas-aktivitasnya dia. Kenapa? Karena itu trigger. Dan trigger itu yang membuat kita nanti akan galau. Terus yang non fisik, yang di dalam ingatan gimana? Jangan nonton film-film Korea yang romantis. Jangan nonton film-film cinta-cintaan. Jangan nonton film-film kawin-kawinan. Kalau ada teman-teman yang bicara tentang nikah, alihkan pembicaraannya. Kalau bisa kemudian cari replacement, cari kemudian pengganti. Apa pengganti itu? Bisa dengan olahraga. Bisa dengan kemudian berdakwah. Bisa dengan ikut dalam kajian-kajian. Kalau saya secara pribadi, saya ikut kajian-kajian. Maka saya mulai untuk belajar. Mulai untuk membaca tentang Rasulullah. Mulai untuk mengetahui tentang Allah. Mulai untuk mengetahui tentang sirah. Mulai mengetahui tentang dakwah seperti apa. Dan itu menggantikan posisi orang-orang yang pernah ada di dalam hidup saya. Kok bisa begitu? Iya, karena memang habits itu bisa diganti dengan habits yang lain. Cuma membentuknya memang nggak mudah. Dan ini perlu perjuangan. Lambat laun kita akan lebih senang dengan dakwah daripada mantan. Kita akan lebih senang kemudian untuk membaca sirah daripada membaca tentang dia, mengetahui tentang dia. Dan ini semua tentang masalah kebiasaan. Maka saran saya pada orang-orang yang baru mulai hijrah, berjamaah. Karena dengan berjamaah ini Anda bisa jadi lebih punya waktu untuk mendalami agama, yang dimana agama ini akan Anda sangat perlukan ketika Anda nikah. Karena nanti agama ini, kematangan sakofah kita akan menentukan bagaimana kematangan emosional kita, dan juga akan menentukan bagaimana kita bersikap ketika ada masalah. Dan ini penting sekali di dalam pernikahan. Nah, setelah kemudian kita berubah, menghilangkan galau, lalu kemudian mulai mempelajari Islam, mulai kemudian belajar tentang agama Allah, tentang sakofah Islam. Di sini juga penting sekali. Kaji Islam secara sistematis. Karena Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan. Dia itu adalah lengkap dari A sampai Z. Dia bukan hanya sistem atau aturan kehidupan hanya dalam pernikahan, atau hanya dalam kemudian fikih sholat, atau hanya dalam fikih puasa. Jangan sampai kita mengira agama itu cuma perlu dibuka kalau seandainya lagi mau Ramadan. Atau misalnya agama itu cuma untuk urusan sunatan, cuma untuk urusan tahlilan, cuma untuk urusan nikahan, kemasukan setan, baru pakai agama. Enggak, agama itu sistem kehidupan. Agama itu diturunkan oleh Allah. Kalau saya mau kemudian merefresh kemudian pelajaran kita yang kemarin, agama adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar manusia itu bisa hidup dengan baik. Artinya itu adalah sebuah sistem kehidupan, mulai dari masuk WC, perkara yang paling kecil, mulai dari masuk WC, kaki yang mana, doanya seperti apa, sampai dengan hidup bernegara, ekonomi, politik, budaya, itu semua ada aturan agamanya, juga termasuk pernikahan. Maka ketika kita mempelajari keseluruhan daripada sistem Islam itu, sebenarnya kita sedang membentuk sebuah kehidupan yang ideal. Kaji Islam secara sistematis. Kalau sudah kaji Islam secara sistematis, nanti Anda akan punya yang namanya guru. Anda akan punya yang namanya ustadz. Bukan maksudnya seperti Anda sekarang sama saya, bukan. Tapi yang lebih khusus lagi, yang lebih intim lagi, yang lebih personal lagi. Ada yang menyebutnya murabbi, ada yang menyebutnya musyrif, atau cewek kalau musyrifah, atau kemudian kalau cewek murabbiyah, ada yang menyebutnya mentor, ada yang menyebutnya ustadz atau ustazah. Tapi manapun, kalau misalnya Anda sudah mulai mengkaji Islam secara sistematis, berarti Anda akan punya kelompok-kelompok dakwah. Anda akan punya kelompok-kelompok sebagaimana para sahabat punya kelompok-kelompok ketika mengkaji Islam. Maka di situ Anda punya satu penanggung jawab. Orang-orang yang Anda tuakan dan secara ilmu dia lebih bermanfaat dari Anda. Secara ilmu dia lebih punya lebih tinggi, lebih mengingat Allah daripada Anda. Maka orang inilah yang nanti kelak bisa bermanfaat banget ketika kita sudah mulai mau untuk menentukan siapa yang akan kita jadikan sebagai pendamping hidup kita. Nah, jadi saya coba untuk ini lagi ulas dikit ya. Pertama, Anda harus berubah. Untuk berubah ini Anda berarti harus punya informasi-informasi terlebih dahulu, termasuk dengan ikut kajian ini. Ini adalah informasi. Nanti pada pertemuan ke depan kita akan bahas khusus tentang udah putusin aja, gitu kan ya. Kenapa Anda kemudian nggak bisa menggunakan cara pacaran untuk mendapatkan seorang
pasangan yang memang Anda gambarkan seperti yang kita sudah bahas dalam 5 pertemuan yang kemarin. Gitu kan ya. Nah, lalu kemudian setelah berubah, hilangkan galau. Gimana caranya menghilangkan galau? Cari replacement. Olahraga, kaji Islam gitu kan ya, berdakwah dan seterusnya. Ikut dalam jamaah-jamaah dakwah, apapun yang bisa Anda lakukan. Setelah itu, Anda ikut kajian sistematis. Belajar kajian sistematis. Yang saya sampaikan dari tadi itu adalah kajian sistematis tentang masalah pernikahan. Tapi ada kajian sistematis tentang masalah Islam. Contoh misalnya di Yuk Ngaji, kita punya kajian sistematisnya. Teman-teman bisa follow @yukngaji_id. Di situ ada kajian-kajian intensif yang untuk menyiapkan orang sehingga punya pandangan yang global dan tersistematis komprehensif tentang Islam. Salah satunya adalah program FAS yang digawangi oleh Ustadz Wimar. Itu juga bagian daripada Yuk Ngaji. Nah, jadi ini adalah kemudian teman-teman bisa unen untuk ikut kajian-kajian tersistematis sampai punya mentor, musyrif atau musyrifah, murabbi atau murabbi yang nanti mereka akan memainkan peranan yang sangat penting ketika Anda milih seseorang. Jadi mulainya dari situ dulu ya. Berarti jangan masuk kepada hal-hal yang salah kayak pacaran. Lalu kemudian mulailah untuk mengkaji Islam yang benar. Dan ini penting banget karena ini menentukan nanti Anda siap atau tidak. Saya sudah cerita sebelumnya, Ustadz Salim Afilah perlu waktu kira-kira 4 atau 5 tahun, saya lupa, untuk mempersiapkan pernikahan dia. Saya memerlukan waktu 4 tahun. Dari awal-awal tahun 2002 ketika saya masuk Islam, kemudian saya bilang sama bapak saya, Felix pengen masuk Islam, lalu dibilang mesum. Sampai tahun 2006 ketika saya datang lagi, lalu saya bilang, ini calon saya mau nikah. Dan bapak saya sudah melihat keseriusan saya dan sudah melihat tanggung jawab saya, ini penting banget. Karena dalam mengkaji Islam itulah, dalam berdakwah itulah nanti akan dilatih seluruh persiapan-persiapan Anda untuk kemudian berkeluarga. Karena salah satu ujian dalam berkeluarga itu adalah mengurus keluarga, dan mengurus keluarga ini sudah dilatih ketika kita mau untuk mengurus umat, mau untuk kemudian meringankan beban umat, mau untuk kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini mulainya. Jadi disitulah teman-teman nanti akan merasa bahwa teman-teman sudah siap. Kapan kita merasa bahwa kita sudah siap? Kita merasa kita sudah siap kalau seandainya memang kita sudah dengan mengkaji Islam itu, lalu kemudian dengan mengetahui tentang segala macam tentang Islam sehingga kita punya gambaran-gambaran yang baik. Nanti di situ kita merasa, oke, sudah saatnya karena saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri, saatnya bagi saya untuk menambah beban saya untuk menyelesaikan permasalahan orang lain. Dan ini penting banget. Nikah itu bukan untuk menyelesaikan masalah Anda. Jadi jangan berpikir untuk nikah, kalau Anda sekedar mau nikah itu cuma untuk membagi beban Anda dengan orang lain. Jangan kemudian untuk nikah kalau sekedar Anda punya banyak sekali masalah-masalah dan Anda berharap ketika masalah itu bisa selesai dengan menikahi dia. Itu namanya ngoper beban. Nikah itu sebaliknya. Nikah itu apalagi bagi laki-laki. Nikah itu adalah Anda sudah bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri. Lalu ketika Anda sudah bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri, Anda mau untuk membantu menyelesaikan permasalahan orang lain. Tapi yang disono nggak boleh kemudian mentalnya saya pengen bagi masalah untuk diselesaikan. Nggak. Dia juga sama. Saya pengen untuk menyelesaikan permasalahan orang lain. Kenapa? Begitu mereka menikah, Anda nggak usah cari masalah, Anda akan dapat masalah yang baru yang lebih berat. Kenapa? Karena Allah akan terus tambahkan. Allah akan terus kemudian uji kita dengan segala macam yang ada di dunia ini. Apalagi orang sudah menikah itu nambah ujiannya. Supaya apa? Supaya nambah pahalanya. Supaya nambah kebaikannya. Maka ketika kita mengkaji Islam, kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita sendiri. Kita bisa menyelesaikan seluruh problem-problem dalam kehidupan kita. Seluruh hal-hal yang nggak bagus dalam kehidupan kita. Di situ pentingnya ngaji. Bagaimana cara menanggapi orang, bagaimana kemudian cara menghadapi orang, bagaimana ketika kita menemukan sesuatu yang kita nggak senang, bagaimana ketika kita marahan, bagaimana ketika kita mengurus masyarakat, mengurus umat dan segala macamnya, bagaimana berkorban dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita dapetin ketika kita sudah ngaji.